warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa abaihi wa ummahatihi wa ila arwahi syaikhul bi syai'in kasyafin wa syaikhul hafa syaikhul wa syaikhul hafa wa ila arwahi asyaikhul wa syaikhul syaikhul wa ila arwahi bil wasita fatiha ta'ala wa ila arwahi jami'a wa ta'ala ta'ala syubuka wa ila arwahi jami'i awliya'illahi ta'ala fil baqi wa ila arwahi jami'i syuhada'i ukhudih wa ila arwahi jami'il musallin wal mukhlisin wa ala abidih wa ila arwahi al-muslimin wa ila al-syashin asyru wa ala al-masud wa ila arwahi jami'i mu'assisat al-ulama muslimin wa al-hibiyati majlis al-islami wa ila arwahi asatidina wa asatidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum wa ila arwahi jami'i ahli kubur min ahlina wa ahlikum wa ila arwahi jami'i kubur min ahli qalbi asma'a wa ma'alaihi wa usulih wa furihi wa bidayati wa istislatihim lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya wa lijami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikril ahadithi wal atharil waridati fi raf'il ilmi wa nuzulil jadri wa midarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa i'lamihi bi anna al-akhirah syarrun wa anna ummatahu satattabi'ul muhaddatsati minal umuri wal bid'i wal ahwa'i wa anna dina innama yabqa 'inda khassatin minan nas. Pasal yang 6 dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kumpulan kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di sini menerangkan tentang hadis-hadis tentang hinanya ilmu, kemudian tentang wabahnya kebodohan, peringatan dan informasi dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa generasi kita, generasi yang akhir ini adalah akan lebih buruk. Umatnya akan mengikuti kaum-kaum bid'ah. Umatnya akan mengikuti hal-hal baru bid'ah dan aliran-aliran sesat. Kemudian dan agama ini hanya akan bertahan di dalam diri orang-orang tertentu. Maka dalam hal ini ada satu firman Allah, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Itu surahnya surah apa itu? Masih awal di Al-Baqarah itu. Di Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi mudah-mudahan kita umat akhir, tapi adalah bagian umat-umat tertentu yang jadi pilihan Allah. Walaupun kadang-kadang ya mohon maaf karena kadang kesibukan kita juga kadang kita dibola ke majelis kadang enggak. Tapi alhamdulillah kita mudah-mudahan masih bisa menjadi orang-orang yang khusus masuk dalam kategori ayat ini. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk Allah dari sekian banyak orang-orang yang dikhususkan dapat rahmat Allah. Terlebih ini majlis-majlis model kayak ini, majlis sholawat, majlis pengajian. Tapi tolong jangan penting sholawat daripada sholat, jangan. Jangan, karena ini kadang-kadang ada yang mengutamakan rajin sholawatan, sholatnya tinggal kayak kita kan. Jadi kalau bisa itu jangan, tetap bahkan ya karena kita sama tahu kalau orang sholawat belum tentu sholat, tapi kalau orang sholat sudah pasti sholawatan, itu pasti.
Ini, jadi maka dalam hadis baginda Rasul ini terlebih bentar lagi kita masuk bulan bulan Rasul Rojab. Betul. Ini malam terakhir kita tanggal 29. Hari Senin itu sudah masuk tanggal 1 Rojab. Nah ini ketika kita masuk maka kata baginda Rasul jangan hanya ini mulainya muncul orang-orang yang beranggapan yang penting sholawat, yang penting sholawat, yang penting sholawat, yang penting sholawat. Karena alasan mereka Allah berperintah sholawat, itu Allah berperintah sholawat. Tidak ada perintah dari Allah yang Allah kerjakan kecuali sholawat. Tapi tolong jangan hanya diambil dari kata-kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat atas baginda Nabi. Kok kemudian kalimat ini jadi bangga buat kita? Yang penting sholawat, bukan sholat tuh. Sholat tuh, ayo kita sholawat. Yang penting sholawat, jangan. Gitu. Kita jangan jadi, ya mohon maaf kita menghindar dari media supaya kita tidak dibully, supaya kita tidak diucap oleh hati. Wah, rajin sholawatan ya hebat, sholawatan ya rajin, tapi sholatnya tidak. Dan kita kabar bahwa sholawat itu lebih utama. Iya, dapat syafaat mungkin kita dapat. Tapi jika sholatnya, maka dalam hadis itu awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali kita dihisab oleh Allah itu sholat. Maka dalam redaksi akhirnya wa in kubila sa'i amali. Jika sholatnya itu diterima, maka semua amal yang lain akan diterima, termasuk sholatnya. Itu. Jika sholatnya diterima, maka sholatnya akan diterima. Tapi jika sholatnya tidak diterima, maka sholatnya juga tidak diterima. Syafaat dapat, tetap akan dapat kita. Tapi buat ruddat, ya ruddat sa'iru amali. Jika sholatnya tertolak, maka ruddat sa'iru amali, akan tertolak semua amal. Maka kita usahakan dimasuk di tahun baru 2023 ini, mudah-mudahan itu sesusah apapun, itu supaya apapun kita berusaha untuk mengerjakan sholat. Nah, ini kata beliau Hadratus Syekh jauh sebelum kita lahir, maka Hadratus Syekh sudah mengambil bab ini bahwa agama ini akan bertahan pada orang-orang tertentu. Dan ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata rahimahullah ta'ala fi Fathul Bari. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ia berkata, ya'budullah bil ulama wa ya'budu al-ilma ma'a. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengangkat para ulama dan akan mengangkat ilmu beserta dengan para ulamanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan ilmu itu dengan cara dicabutnya para ahli ilmunya. Orang alim banyak lah, tapi yang alamah sedikit. Alim itu hanya Pak tahu, ngerti. Tapi kalau alamah mengamalkan yang dia ngerti. Nah ini alim alamah itu yang hebat. Kalau alim hanya sekedar tahu. Alim itu hanya sekedar ngerti, tahu 1 tambah 1 2 alim yo. Tapi 1 tambah 1 2 kemudian diteruskan ya lagi, dan itulah yang alamah. Itu 3 kali 3 9 itu alim. Jadi kita hidup, mohon maaf, umpama terus kita kerja sekali itu yo alim ngerti. Kita bisa nanam cabai, yo kita alim dalam ilmu masalah cabai. Kita bisa bertani, itu dia alim dalam masalah pertanian. Dia bisa merawat sawit mulai dari awal penanaman hingga sampai panen, itu alim dalam ilmu. Yo alim banyak, tapi alam itu yang sedikit. Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sering berdoa dengan Allah, Allahumma inni as'aluka min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kalau ilmunya itu sudah manfaat yang ilmunya, maka insya Allah kita menjadi orang yang adil dan amanah. Walaupun ilmu yang Allah kasihkan dengan kita ini sedikit, tapi apa kita mengamalkan? Tapi prakteknya mohon maaf, ini mohon maaf, kayaknya hampir rata-rata. Si ready baru masuk pondok, jadi ready lah, diangkat hias. Ini tuh ada masa punya terus hias.
ketika awal-awal baru tahu itu sempurnanya itu mau masuk tangan terus sampai kayak ini kayak ini apa karena apa diajari sama guru baru awal nanti berkumur bukan hanya tapi memang sempurna sempurnanya bukan aja berkumur itu tapi ketika dia sudah mulai ngangkat naik lagi ke atas sudah mulai apa sudah belajar nggak sakit apa sih berkumur kan sunnah itu sunnah telinga sunnah akhirnya langsung ambil air wudhunya tidak cuci tangan model kayak ini kayak awal-awal baru dia belajar enggak tapi langsung awal ilmu doa dirapil atas al-ausori fardolina kita langsung muka tangan kepala hidung enggak sampai mana yuk kesini ini mohon maaf ini keadaannya model kayak ini model kaki kenapa dia semakin tahu harusnya semakin tahu semakin alim itu kalau alim banyak tapi yang alama ini yang banyak alim itu orang yang ngerti jadi mohon maaf ini kebanyakan kita juga kayak itu ya. Kemudian dari al-sholat dulu ketika awal-awal sholat beliau santri baru yang rajin jamaah coba satu yang tiga alia kayak tadi karena apa? Itu awal waktu itu awal waktu baru yang awal tahu tapi ketika sudah serah kayak aman kaget waktu duduk kok panjang enggak akhirnya pas wudhu sholat dubur selesai dubur baru assalamualaikum terdengar pulau pekan Allahu akbar dan asar jadi langsung nanti pas dubur dengan asar kayak orang jamak itu. Nah ini kadang-kadang kita mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang alim yang plus alama. Jadi ketika alim alama walau sedikit itu akan diamalkan. Ini mudah-mudahan kita bisa. Jadi kata beliau Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari yaitu baginda Rasul bersabda Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat para ulama beserta dengan ilmunya. Patang syara afdasu yanzu ba'duhum ala ba'din nazwan al-'ir sehingga mereka akan muncul generasi-generasi baru yang mereka saling mendahului di antara mereka laksana mendahuluinya laksana melompatinya satu keledai dengan keledai yang lain jadi saling meninggalkan. Jadi kadang-kadang yang ini meninggalkan yang lain, yang ini meninggalkan yang lain, itu akan muncul. Nah kemudian kata beliau, wajahul syekh fihim mustada'atan dan orang-orang tua yang ada di sekitar mereka itu gaya-gaya itu sudah tidak berdaya lagi. Dengan munculnya generasi baru. Munculnya generasi-generasi yang baru yang mereka itu akan melampaui satu kelompok dengan kelompok yang lain meninggalkan satu kelompok dengan kelompok yang lain hingga orang-orang tua itu sudah tidak ada daya lagi. Masa orang-orang tua sudah kaya-kaya tidak mempan. Juga banyak perkumpulan generasi-generasi milenial. Mohon maaf generasi-generasi milenialnya bagus. Tapi kadang-kadang generasi milenial yang sekarang itu melampaui orang-orang alim alama yang sekarang ada. Itu sudah mulai ditinggalkan. Makanya kita berusaha di samping kita sibuk dengan kerja kita, usaha kita itu yang ada. Mudah-mudahan dengan kerja usaha yang ada, insya Allah kita tetap tidak meninggalkan untuk ngaji, belajar. Kalau ada yang ngajar, ya alhamdulillah. Tapi tolong ketika yang ngajar jangan pula jadi andalan. Kerjamu apa juz? Alhamdulillah saya ngajar di pondok pesantren Al-Fatah. Jangan itu nanti bisa kena tangan samu-samu. Tapi ketika saya tanya dengan Jaspi, aku gawe alhamdulillah kalian masih di mudik lagi apa blaster jos. Tapi ditanya lagi, Jid ngajar di mana? Alhamdulillah saya lahir 4 anak 5. Itu kan, ngapo di mudik aduh di milir itu sampai 4 daerah pasar. Dan alhamdulillah dapat untuk beli, yo untuk sabun lah baju saya itu cukup lah, jangan. Maka ada satu kalimat, kul bikasbik walatakul bidine.
hasbi itu harusnya itu setelah ia menikah ada tambahan. Itu yang pakai pertamanya itu pakai hasbi, itu pakai hak, tambah lagi di depannya masih juga kasbi. Gitu. Jadi hasbi kasbi mencukupi kepada kasbi usaha, hasbi kasbi. Maka ada satu kalimat itu. Jadi ada satu kalimat kul bikasbi walatakul bibiti. Makanlah kamu dari hasil usahamu dan janganlah engkau makan dari hasil ilmumu atau agamamu. Bangga jadi guru, bangga ngajar di pesantren, bangga ngajar jadi ini itu dan lain sebagainya. Kurang yes, masih kalah dengan kerjanya hasbi. Ya kan, semua ngaco, apalagi di pasir, aku dan lain sebagainya. Itu malah yang lebih bagus. Ada kiai sepuh itu ketika ditanya, kamu sudah alhamdulillah kerjamu apa? Alhamdulillah saya sudah ngajar di sini, di sini, di sini. Itu malah kena marah loh. Ngajar menjadi usaha. Ini anak lelek nggak satset. Nah itu kata anak-anak zaman itu nggak satset, malas berkali, malas kerja. Makanya ada ungkapan kul dikasih makanlah dengan hasil usahamu. Makin dengan hasil usaha itu, entah itu mungkin dengan bertani, entah itu dengan di bangunan, entah itu mungkin kerja di toko, entah itu mungkin dengan berniaga, jualan dan lain sebagainya. Itu adalah hasil kerja kita. Tapi pada takut bikin jangan kita makan dengan hasil. Oh, alhamdulillah kok saya sudah ngajar ngaji kiro di sana. Oh, sekian. Tolong jangan. Itu. Jadi makanya mohon maaf yang kayak si Adi, si Ajis yang modelnya kayak itu, oh walau sudah ada angka sekian di pondok itu jangan jadi tujuan. Itu. Tapi apa? Kita ada usaha lain. Makanya saya sering sampaikan kalau Habib Salam itu Mbah Abud, kalau tidak salah Mbah Harun, Habib Salam Mbah Harun itu yang di Kalimantan itu beliau dengan anak-anak majlisnya kayak itu pagi beliau sampai jadi tukang songgol. Tahu tukang songgol nggak? Tukang mikul beras di pasar. Kerja Habib. Dan nanti rombongan-rombongan majlis juga diajak kerja. Malam majlis model kayak itu sampai malam itu terus. Dan tujuannya apa? Karena beliau mengamalkan ini kul bikasbi walatakul bibiti. Untuk makanan dari hasil kerjamu jangan makan dari hasil agamamu. Kalau agama semua maaf. Sampai tukang ceramah. Ini kenangan malah dengan saya. Oh, ceramah gara-gara blognya tipis malah yang mau ganti datang ke situ tahun tuh. Ini masuk ya ziarah. Ini mau bermaaf ini. Ini kadang-kadang ceramah-ceramah mau mulai. Terus kalau di sana tipis, tidak akan mau saya diundang-undang lagi ke sana. Oh ya sudah. Ini namanya apa? Berarti kul bibiti makan dengan agamanya. Berkata. Ya, kalau bisa kita yang Mbah Memun. Mbah Memun itu hasil dari DPR-nya itu disisihkan, tidak pernah dia untuk kasih makan anak. Abdul Wahid Purwodadi daerah Kendal sana itu ketika beliau itu Masya Allah ketika kau diundang sama Pak Bupati itu beliau mikir ya Allah uang yang saya kasih mudah-mudahan tidak sampai ke rumah saya, tidak sampai ke rumah. Dan sekarang banyak ini kadang-kadang dia malah nodong bu lagi ini mau maaf ini Abdul Wahid itu yang ngajinya dengan Pak Memun itu beliau itu kalau diundang itu sama pihak-pihak itu ada itu sampai beliau ya Allah mudah-mudahan jangan sampai masuk ke rumah saya entah caranya bagaimana atau beliau ceritakan tak apa itu. Dan sekarang malah kembali itu yang kadang-kadang notabene dia pakai jas, pakai sodok, pakai jubah malah nenteng proposal di sana. Malah berharap ketika datang ke rumah Pak Bupati cuma dijawab salamnya saja balik kosong, kadang-kadang malah
jatuh tiba lagi komayo itu hasil. Ini mohon maaf, kita berusaha menjadi orang-orang yang berusaha itu ikut dikasih makan dengan hasil kerja kita, jangan makan dengan hasil agama kita. Jadi supaya kita bisa menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori itu tadi, orang-orang yang berkhusus, dikhususkan oleh Allah, masuk dalam ayat Al-Quran. Itulah masuk dalam bagian ayat Al-Quran, bahwa biar masuk di rahmat ini, masukkanlah, selamat gitu. Walaupun umpama kok surganya ini paling pangkal di sini, ujungnya di sana, walau kita paling ujung, kita tetap selamat. Jadi kita akan berusaha bisa menjadi orang-orang. Nah sekarang itu wasyaihu, adapun guru asyaihu wa yakunu syaihu, adapun syekh orang-orang tua fihim mustada'afa, lemah, tidak berdaya orang-orang tua yang ada di sekitar generasi-generasi ini. Dan tidak berdayanya di sini bisa karena tindakan dari orang-orang milenial yang mereka meninggalkan orang-orang tua yang adil, meninggalkan orang-orang tua yang soleh. Makanya kalau kita dulu itu kalau diajari dalam kitab Akhlaqul Banin, itu kan kalau santri-santri laki-laki, kalau santrinya perempuan itu Akhlaqul Banat, itu kan ada. Zaman dulu kita masih belajar Akhlaqul Banin, masih wasonya masih belajar itu. Nah Akhlaqul Banat, oh akhlak untuk anak-anak perempuan, apa itu hampir itu isinya jadi apa? Berusaha menghormati dengan yang sepuh-sepuh, walaupun yang sepuh itu mungkin gak alim alama, tapi sepuh dia rajin ibadah, itu lebih dihormati. Tapi ini kata Abdul Syekh, ini orang-orang tua yang ada di kelompok mereka sekarang itu mereka tidak berdaya. Jadi nasihatnya mereka lebih mengambil kaul-kaul ataupun fatwa-fatwa dari orang-orang milenial. Tapi fatwa-fatwa dari orang-orang sepuh, guru-guru tua hampir kadang-kadang di atapnya seperti Wawiya Abu Umamah radhiyallahu anhu lamma kana hajjatul wada, itu diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu lamma kana hajjatul wada, ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Nah, kemudian qoma Rasulullah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegak berdiri ala jamali Adam, berdiri di atas unta faqula. Kemudian baginda Rasul bersabda, ayyuhan nas khudu minal ilmi qabla ayyaqul bido, itu wa qabla ayyuqa minal ardh. Kata baginda Rasul, beliau bersabda di atas kendaraannya, di atas unta beliau sambil tegak, sambil berdiri ngomong dengan para sahabat, wahai para sahabat, ambillah ilmu sebelum ilmu itu dicabut, sebelum ilmu itu diimpun, sebelum ilmu itu dicabut, wa qabla itu ayyurfa'a minal ardh, dan sebelum ilmu itu diangkat dari permukaan bumi, belajarlah Anda. Ala inna da'abal ilm itu biha muhammadatihi, ketahuilah bahwa sesungguhnya hilangnya ilmu itu beserta dengan yang memilikinya. Syi'a alim alama, dan hilangnya ilmu itu dengan dipaparkannya. Orang yang alim alama itu dengan dipaparkannya, maka itulah bagian daripada hilangnya ilmu. Jadi cabutnya para ulama-ulama sepuh sekarang hampir tidak ada. Masih ada lah di dusun-dusun kita, masih ada yang sepuh-sepuh gitu. Namun bisa dihitung, kalau dulu masih banyak. Begini kalau yang sering-sering nampak ya kadang Mbah Ilyas lah, itu pula sepuhnya. Jadi orang-orang yang sepuh-sepuh itu mulai. Jadi hilangnya ilmu itu beserta dengan orang yang memiliki ilmu yang harusnya dibawakan. Orang-orang yang alim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Fasa'alahu aqrabun faqula. Kemudian ada orang Arabi atau orang Arab kampungan, orang dusun bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yurfa'u an ilmina, macam mana ilmu nak dicabut dari kami ya Rasul. Ini kata orang tua itu, wa baina adharna al-maswaqiqu wa ta'allamuna ma fi wa 'allamana
abna'ana wa nisa'ana wa hubdana. Macam mana ilmu nak tercabut ya Rasul? Sementara di antara kami ini banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Ini kata orang Arabi. Sementara di antara kami ini banyak orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Wa ata'alluna, itu waktu ta'allamuna. Dan kami telah mengajarkan kepada keluarga-keluarga kami apa yang ada dalam Al-Quran itu. Kami telah mengajarkan sebagai orang tua, mengajarkan dengan anaknya itu. Dan kami telah mengajarkan kepada istri-istri kami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Waktu damana pembantu-pembantu kami juga sudah kami ajar ngaji. Ini kata orang Arabi. Kemudian farafa'a ilaihi ra'sahu wa huwa muhaddab. Dan tidak Rasul langsung mengangkat kepalanya seraya dengan marah terhadap laki-laki Arabi ini. Rasulullah marah. Fa'ula wa hadhihi yahudi, ikolah orang Yahudi. Ini kata tidak Rasul. Inilah orang Yahudi wan Nasara baina adharihim al-masahif. Inilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di antara mereka ada mushaf-mushaf yang tertinggal dengan mereka. Itu walam yata'allahu min biharfin fima ja'akum bihi anbiya'ukum. Tapi mereka tidak mengkaji satu huruf pun itu dari mushaf-mushaf yang ada yang telah ditinggalkan oleh para nabi-nabi mereka. Jadi pengertian dari hadis ini, kata baginda Rasul, kita harus mau menggali ilmu selagi orang-orang alim itu alama masih ada di sekitar kita. Jangan aduh kata pusat kita untuk menggali ilmunya, untuk belajar, mengaji dan mengaji. Bisa akan terus. Jangan ada kata ingkar itu dari guru-guru yang ada di sekitar kita. Jangan, tapi kita usahakan untuk berusaha itu mengaji dan mengaji. Oh, tidak yuk tiap malam. Sesekali tidak apa-apa. Yang penting kita masih tetap usahakan mau ngaji itu, masih mau belajar dengan guru-guru kita, dengan orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Maka dengan demikian, insya Allah kita akan masuk umat-umat yang antik, umat-umat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Baca doa kafaratul majlis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa kiram ghafuri sayyidina Maulana Muhammad sayyidil awwalil wa akhiril wa sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidina Muhammad rasulullah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan amidin, hamdan mu'alidin, hamdan mustaqirin, hamdan mahidin, hamdan yafi'in, hamdan yufati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid din wa fil akhirah. Allahumma salli bi sifatika jamil. Allahumma ya latif wa inna nas'aluka fi maghfiratil maqbul. Allahumma qdi hajatina ya Allah wa hajati kulli hadrati hadzal majlis. Allah qdi hajatina ya Allah wa hajati aba wa umma wa hajatil muslimin wal muslimat ila makani ya Allah, bi barakatis shalawat, bi barakatit ta'lim, bi barakatil majlis dzikr, bi barakatil ayatikal karimah, bi fadlika wa judika wa karimika ya Allah. Allahumma shfi' mardana ya Allah. Allahumma shfi' hajati wa shfi' jami'al muslimin wal muslimat aina kanu ya Allah, bi barakati ayatik wa bi barakati shalawat ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati majlis ilm, majlis dzikr wa bi barakati salat wa bi barakati wajibik wa barakati aqwal aqrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.